Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menginstal Mendeley, Publish or Perish, JavaScript, dan juga FastViewer. Langkah awalnya, buka pada Publish or Perish. Setelah muncul seperti ini, klik pada Next. Klik I agree to these terms and conditions. Kemudian Next. Setelah itu, klik Install. Tunggu hingga prosesnya selesai, kemudian Finish. Di sini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Di antaranya ada Google Scholar, Scopus, dan yang lain. Saat ini saya akan menggunakan Google Scholar. Klik pada Google Scholar. Di sini kita bisa melakukan penelusuran berdasarkan authors, publication name, title word, ataupun keyword. Di sini saya akan melakukan penelusuran berdasarkan title word. Misalnya di sini personal branding, kemudian maximum number of result-nya 100. Untuk tahunnya di sini rentangnya mulai 2018 sampai 2023, kemudian search. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai bisa diperiksa atau dipilih terlebih dahulu, kemudian save result. Setelah itu pilih opsi result asterisk. Kita bisa memberi nama untuk filenya, misalnya di sini personal branding, kemudian save. Setelah itu bisa kembali. Untuk langkah kedua, kita bisa melakukan update data atau melengkapi data pada Mendeley. Buka aplikasi Mendeley. Setelah muncul seperti ini, klik OK, kemudian Next. Di sini yang akan saya pilih title file, kemudian Next, full counting, Next. Nah, dan untuk ini turunkan menjadi 1, kemudian Next. Saya menggunakan 100. Setelah itu bisa dipilih mana yang ingin dihilangkan. Setelah itu finish. Ini adalah tampilan dari network visualization.
Kemudian ini adalah tampilan dari overlay visualization. Di sini bisa dilihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Yang biru tua menunjukkan tahun 2018, kemudian yang kuning menunjukkan tahun 2022. Kemudian yang ketiga ada tampilan dari density visualization. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya adalah cara untuk mengecek plagiarisme dan cara menurunkan plagiarisme menggunakan paraphrase. Cari filenya terlebih dahulu. Nah, misalnya ini jurnal saya, Personal Branding Pustakawan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Halmahera Utara. Pertama-tama, membuka web browser terlebih dahulu. Saya menggunakan Firefox. Biasanya ada website-website yang dapat digunakan untuk cek Turnitin atau plagiarisme seperti Duplichecker, Cek Plagiarism, ataupun Grammarly dan lain-lain. Tapi kali ini saya akan menggunakan website resmi kampus. Saya akan menggunakan portal Inspire Unstrat. Kemudian login. Nah, di bagian layanan lain, pilih opsi cek plagiarisme. Setelah itu, tambahkan dokumen yang ingin dicek plagiarisme. Klik upload dokumen. Pilih filenya dengan format PDF. Kemudian masukkan judulnya. Setelah itu disimpan. Tunggu hingga prosesnya selesai, yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Nah, ini setelah selesai melakukan pengecekan dan plagiarismenya 57%. Kita bisa melihat hasil pengecekannya lebih detail. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat cukup tinggi. Dan biasanya yang warna merah ini yang sangat tinggi. Hasilnya ada di paling bawah, bisa dilihat similarity index-nya mencapai 57%, 20% dari dokumen player info, dan dari jurnal-jurnal yang lain. Nah, selanjutnya ada cara untuk menurunkan plagiarisme menggunakan paraphrase. Langkah awalnya buka aplikasi Microsoft Word. Kemudian ke folder dan lihat file yang sebelumnya. Setelah itu kita bisa mengcopy file yang tadi, kemudian disalin ke file yang baru. Nah, setelah selesai bisa dicek kembali kalimat atau bagian-bagian mana yang plagiarismenya cukup tinggi. Oke, pertama-tama saya akan memulainya dari latar belakang karena cukup tinggi plagiarismenya. Pertama-tama, blok pada kalimat atau paragraf yang ingin diparafrase harus kurang dari 125 kata. Kemudian kita ke web browser. Kita akan menggunakan website Quillbolt. Nah, ini adalah website yang akan digunakan. Kita akan menyalin teks atau kalimat yang sudah di-copy. Setelah itu klik pada paraphrase.
Tunggu hingga prosesnya selesai dan salin teksnya. Selanjutnya ke Google Translate. Kemudian kita akan mentranslate-nya ke bahasa Indonesia karena hasilnya dalam bahasa Inggris. Nah, setelah selesai, terjemahannya disalin. Kemudian dipaste pada kalimat yang tadi. Lakukan hal yang sama pada kalimat atau paragraf yang plagiarismenya cukup tinggi. Ini adalah hasil akhir setelah saya lakukan parafrase pada kalimat-kalimat yang plagiarismenya cukup tinggi. Setelah dilihat sudah cukup, kita akan melakukan pengecekan kembali. Tambahkan dokumen yang sudah diparafrase tadi. Jangan lupa untuk formatnya harus PDF. Setelah itu tambahkan judulnya. Kemudian disimpan. Tunggu hingga prosesnya selesai. Biasanya jika menggunakan Grammarly ataupun Duplichecker, batas maksimalnya hanya 1000 kata. Jadi untuk lebih memudahkan, kita bisa menggunakan website resmi dari kampus. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa dilihat dari 57% menjadi 17%. Bisa dilihat tingkat plagiarismenya sudah sangat berkurang. Nah, ini similarity indexnya hanya 17%, dari dokumen player info 4%, dan dari jurnal-jurnal lainnya. Sekian video dari saya, semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman.